Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah menginjak ke semester 2, tetapi kita masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh dikarenakan negara kita masih dalam keadaan pandemi, terutama Kerawang. Untuk itu kita masing-masing harus menjaga protokol kesehatan dengan menegakkan 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk semester kedua ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan pertama. Sebelum kita ke materi, kita sama-sama berdoa. Semoga kita diberi kesehatan. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Untuk selanjutnya semuanya dimohon untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Untuk itu, marilah perhatikan secara seksama. Saya akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ini adalah daftar isinya. Tapi sebelum itu kamu tolong isi daftar hadir supaya nanti bahwa kamu tuh tidak dialpakan atau tidak hadir ya. Ini daftar isinya. Jadi untuk semester ini saya akan menggunakan modul yang sengaja dibuat oleh saya ya. Ini ya daftar isinya, bisa kamu baca sendiri-sendiri ya. Nah, ini glosarium. Di mana dalam glosarium ini ada beberapa istilah yang harus kamu kuasai ya, misalnya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Ini lebih dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang ya, atau tentara Jepang. Kemudian yang berikutnya Danko. Ini adalah tingkatan tertinggi pasukan peta yang kita sebut saja
Ini adalah komandan batalion. Kemudian Kaigun. Kaigun nama resmi Angkatan Laut Kekaisaran Besar Jepang. Juga dikenal sebagai Angkatan Laut Jepang. Ini adalah Angkatan Laut milik Kekaisaran Jepang yang ada antara tahun 1869 sampai dengan 1947. Kemudian peta. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau kesatuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Kemudian PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana panitia ini tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan, dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian Sondanko, ini adalah tingkatan prajurit, pemimpin peleton dalam pasukan peta. Su itu adalah keresidenan atau sebuah daerah administratif. Ini peta konsepnya seperti ini. Yang akan kita bahas nanti itu adalah yang pertama, kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, dilanjut dengan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Kemudian kita pelajari juga peristiwa Rengas Dengklok dan bagaimana penyusunan teks proklamasi, kemudian seperti apa pembacaan teks proklamasi, dan apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Setelah itu kita akan tahu bagaimana penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Oke, kita lanjutkan ya. Pendahuluan. Pendahuluan itu berisi identitas modul. Di sini anak bisa lihat ya. Alokasi waktunya 9 kali 45 menit atau 3 kali pertemuan. Kemudian judulnya tadi sudah saya sebutkan, peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan pertama. Kemudian yang B-nya itu adalah kompetensi dasar. Dalam kompetensi dasar itu ada dua. Yang pertama kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. 3.7 itu adalah pengetahuan, sedangkan harusnya itu bukan 3 ya, 4.7 itu adalah keterampilan. Silakan Anda baca ya apa kompetensi dasarnya. Oke, kita lanjutkan. Deskripsi singkat. Salam jas merah. Salam jumpa dalam modul sejarah Indonesia kembali. Semoga masih tetap semangat dalam belajar. Setiap tanggal 17 Agustus 1945 kita selalu memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Tanpa kita sadari, negara kita telah mengalami banyak perubahan manis pahitnya, perjuangan, dan lika-liku dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita raih bukanlah sebuah hadiah dari penjajah. Butuh perjuangan yang besar dengan berbagai cara dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan. Smart student, ketahuilah, proklamasi kemerdekaan sesungguhnya bukanlah suatu tujuan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan alat untuk mencapai tujuan yang lebih jauh, lebih bermakna, lebih luas, yaitu terciptanya masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Satu hal yang patut kita renungi dan laksanakan adalah bahwa proklamasi kemerdekaan bukan sekedar tujuan yang harus dicapai. Bukanlah peristiwa bersejarah yang hanya tertulis dalam catatan, namun harus dipertahankan dan diisi oleh segenap rakyat Indonesia. Maka dari itu, mari kita telaah lebih lanjut hakikat kemerdekaan Indonesia dan bagaimana
kita harus menjaganya. Di sini saya eh, dan Anda juga harus tahu bagaimana cara menggunakan modul ini. Yang pertama, baca modul ini hingga tuntas dan paham. Artinya Anda harus benar-benar tahu, harus benar-benar paham ya. Jangan cuma dibaca doang, cuma didengarkan doang. Yang kedua, ikut petunjuk kegiatan belajar yang ada pada modul. Insya Allah kamu akan bisa menerima pelajaran ini dengan baik kalau Anda ikut petunjuknya. Kemudian yang ketiga, cek pemahamanmu melalui kegiatan evaluasi. Nah, setelah dicek, kamu mana yang belum paham, mana yang belum mengerti, silahkan nanti direview. Ya, soalnya nanti kalau kamu sudah melaksanakan evaluasi akhir, kalau nilai kamu di bawah KKM, kamu harus mengikuti remedial. Kemudian yang keempat, kerjakan secara mandiri dan tanpa melihat kunci terlebih dahulu. Artinya, ketika ada soal-soal ya, kamu silahkan kerjakan sendiri dulu. Nggak apa-apa nilai jelek juga. Yang penting kamu belajar dulu. Kemudian silahkan kamu ulang-ulang isi sampai kamu berhasil mendapatkan nilai yang bagus. Ya, diusahakan jangan melihat kunci dulu, jangan menghafal kunci, jangan. Kalau menghafal kunci ya anak kecil juga bisa nilai 10 ya, atau nilai 100. Kemudian yang kelima, cocokkan hasil pekerjaanmu dengan kunci jawaban yang ada. Nah, kalau sudah memang kamu kerjakan, silakan dicocokkan. Nanti saya ingin tahu hasilnya seberapa ya. Kemudian yang keenam, ini berilah tanda checklist pada kolom yang sudah disediakan. Artinya checklist ini apakah Anda sudah menguasai atau belum. Kalau sudah menguasai ya bilang ya. Kalau memang tidak menguasai bilang tidak. Kalau memang ada nanti yang bilang tidak, itu akan kamu harus melaksanakan review. Nah, materinya di sini terdiri dari satu kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat materi ya, misalnya contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi. Materinya yang pertama itu adalah materi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan ya, kekalahan Jepang, golongan muda dan tua, ini perbedaannya seperti apa, peristiwa proklamasi atau peristiwa Rengas Dengklok dulu ya, kemudian pembacaan teks proklamasi, bacaan penyusunannya seperti apa dan penyebarannya bagaimana. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk kegiatan pembelajaran yang pertama, di sini kita harus tahu tujuan pembelajaran. Setelah kalian tuntas mempelajari materi pada modul ini, diharapkan kalian mampu berpikir kritis dan kreatif untuk dapat menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Bersama teman-teman melalui diskusi dan kolaborasi yang maksimal, kalian mampu membuat peristiwa proklamasi dalam bentuk cerita sejarah. Yang pertama, uraian materi. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Ambisi Jepang untuk menguasai wilayah Asia Pasifik harus terkubur rapat-rapat setelah Jepang menandatangani penyerahan diri kepada sekutu pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri. Penandatangan ini menandakan Jepang mengalami kekalahan dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ini ada sebuah gambar penandatanganan kekalahan Jepang kepada sekutu di atas kapal USS Missouri. Sekarang apa yang menyebabkan kalahnya Jepang? Bukankah pada awalnya 8 Desember 1941 Jepang dengan gagah berani menyerang dan mengebom pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor? Untuk lebih jelasnya simak materi selanjutnya, di mana kita tahu bahwa pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor atau Hawaii dihancurkan Jepang. Kemudian Kaigun atau Angkatan Laut Jepang mengirimkan 4 kapal induk ke kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik
untuk menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Nah, ini Anda bisa lihat ya, sebuah peta walaupun agak kurang jelas. Ini adalah Laut Pasifik di mana Jepang bisa mengalahkan atau menguasai Pasifik pada waktu itu ya. Alih-alih mengalahkan armada Amerika, kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan musuh bisa diketahui dengan pasti. Waktu serangan Jepang juga diprediksi dengan tepat, sehingga armada Jepang dapat dihancurkan dalam pertempuran. Kekalahan di Midway membawa dampak buruk bagi militer Jepang, seperti efek domino. Perang-perang berikutnya Jepang selalu mengalami kekalahan di Pasifik, seperti Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai oleh sekutu. Padahal pulau-pulau tersebut memiliki peranan penting bagi keamanan militer Jepang. Kekalahan-kekalahan yang terjadi membawa Jepang semakin terdesak dalam kancah pertempuran di Pasifik. Untuk membantu dalam pertempuran tersebut, Jepang berusaha mencari simpati dari bangsa Indonesia dengan cara memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan Perdana Menteri Koisho dan direalisasikan dengan pembentukan BPUPKI serta PPKI. Yang berikutnya adalah peristiwa bom atom. Pada tanggal 26 Juli 1945 maksud saya, 3 pemimpin negara yang tergabung dalam sekutu yaitu Presiden Harry S. Truman, Amerika Serikat, Perdana Menteri Winston Churchill, Inggris, dan Chiang Kai-shek dari Cina. Ini melaksanakan konferensi di kota Potsdam, Jerman, dan menghasilkan sebuah deklarasi mengenai kekalahan Jepang yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Potsdam. Isi dari Deklarasi Potsdam diantaranya semua penjahat perang harus diadili secara keras, termasuk mereka yang melakukan kekejaman terhadap para tawanan. Pemerintah Jepang harus memberi kebebasan dan memberlakukan demokrasi serta penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Pemerintah Jepang juga diberikan kesempatan untuk memilih mengakhiri perang kepada sekutu dengan cara menyerah tanpa syarat atau memilih untuk penghancuran secara besar-besaran. Namun sayangnya Jepang menolak isi deklarasi tersebut. Nah, atas dasar sikap Jepang tersebut, Amerika menjatuhkan bom di 2 kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Selanjutnya, bom nuklir Fat Man dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Ini bisa lihat ada gambarnya bom yang dijatuhkan di 2 kota di Jepang ya. Bom yang diledakkan di 2 kota Jepang tersebut menyebabkan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami cacat. Pada tanggal 14 Agustus 45 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Pada tanggal 2 September 45, MacArthur sebagai perwakilan dari pasukan sekutu bersama perwakilan dari pemerintah Jepang melaksanakan upacara penyerahan dan penandatangani dokumen penyerahan. Upacara penyerahan tersebut dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo dengan ditandatanganinya dokumen
penyerahan tersebut, maka secara resmi Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua telah berakhir. Nah, ada ajakan ya di sini. Ayo berlatih berdasarkan uraian kekalahan Jepang di atas. Coba kalian cari tahu dampak kekalahan Jepang bagi masyarakat Indonesia dan setujukah kamu jika senjata bom atom digunakan untuk perang? Ini silakan kamu tulis di kertas ya, kertas lembar. Nanti kamu bisa upload ke akun saya ya, atau ke akun Eling. Saya sarankan Anda pegang alat tulis ya, atau kertas atau pulpen. Nanti kalau ada pertanyaan, Anda bisa tulis, atau ada yang kurang paham bisa Anda tulis, kemudian bisa ditanyakan ke saya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Perbedaan pendapat golongan muda dan tua. Bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki sampai juga ke telinga para aktivis pergerakan. Tanggal 9 Agustus 45, 3 tokoh Indonesia yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widinianingrat terbang ke Dalat, Vietnam, menemui Marsikal Terauchi. Sehari setelahnya, tanggal 10 Agustus 1945, tokoh golongan muda Sultan Syahrir mendengar siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation, tentang kekalahan Jepang dan kemungkinan akan menyerah kepada sekutu. Berita kekalahan tersebut dalam waktu singkat menyebar ke kalangan aktivis pergerakan, baik golongan muda dan golongan tua. Terlebih pemanggilan ketiga tokoh nasional Indonesia ke Vietnam menambah keyakinan para aktivis pergerakan bahwa kemerdekaan Indonesia menjadi agenda pembicaraan. Sepulangnya ke Indonesia, Muhammad Hatta bertemu dengan Sultan Syahrir membicarakan terkait proklamasi Indonesia. Syahrir berpendapat golongan tua harus segera cepat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi hal ini dibantah oleh Hatta, dikarenakan proklamasi Indonesia akan diserahkan kepada PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah dibentuk. Syahrir berpendapat lain. Menurutnya, kemerdekaan jangan dilakukan melalui PPKI, karena sekutu akan mengecap kemerdekaan sebagai buatan Jepang. Sebaliknya, Soekarno sendiri yang menyatakan kemerdekaan dicorong radio sebagai pemimpin rakyat. Nah, perbedaan antara Hatta dan Syahrir menjadi polemik di antara golongan muda dan golongan tua. Inti dari perdebatan bukan pada atau pelaksanaan proklamasi, melainkan beberapa hal seperti misalnya bagaimana proklamasi itu dilaksanakan. Apakah ada campur tangan Jepang atau tidak dalam pelaksanaan proklamasi? Soekarno dan Hatta menghendaki sikap yang kooperatif dengan Jepang, di mana hal-hal mengenai proklamasi harus dikonsultasikan dengan pihak Jepang. Jadi menurut Soekarno tidak perlu tergesa-gesa. Ada dua pertimbangan Soekarno mengenai pendapatnya, yaitu yang pertama, militer Jepang masih ada di Indonesia. Proklamasi tanpa izin Jepang ditakutkan akan memicu pertumpahan darah. Jepang telah berjanji akan melaksanakan proklamasi Indonesia tanggal 24 Agustus 45 melalui PPKI. Sekali lagi, pertimbangan dari Soekarno ditolak oleh golongan muda. Menurut golongan muda, kemerdekaan Indonesia harus diraih dengan pengorbanan dan perjuangan rakyat sendiri, bukan campur tangan Jepang. Menunggu persetujuan PPKI, organisasi bentukan Jepang walaupun anggotanya orang Indonesia, sama saja dengan menyetujui kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari pemerintah Jepang. Golongan muda juga siap melakukan perlawanan apabila militer Jepang turut campur tangan dalam proses kemerdekaan Indonesia. Nah, ini juga ada yang harus kamu kerjakan ya.
Perdebatan yang terjadi antara golongan muda dan golongan tua terkait proklamasi menimbulkan beberapa ketegangan-ketegangan antara lain keduanya. Seperti apa ya? Silakan Anda tulis. Pelajaran penting yang kalian dapat dari tindakan, sikap, dan tokoh bangsa mengenai kemerdekaan Indonesia. Jadi sikapnya seperti apa? Seperti apa golongan tua dan seperti apa golongan muda. Kemudian yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Apakah kalian pernah mendengar Rengas Dengklok? Berbicara mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, pasti akan selalu dikaitkan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Untuk mengetahui peristiwa Rengas Dengklok, mari kita baca sama-sama ya, atau kamu dengarkan berikut ini. Peristiwa Rengas Dengklok disebabkan karena para pemuda gagal memaksa golongan tua untuk secepat mungkin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Menurut golongan muda, jika Soekarno-Hatta masih berada di Jakarta, maka kedua tokoh ini akan mudah dipengaruhi dan ditekan oleh Jepang serta menghalanginya untuk memproklamirkan kemerdekaan. Malam hari tanggal 15 Agustus 1945, sebelum terjadi peristiwa Rengas Dengklok, golongan pemuda mengadakan suatu perundingan di ruang lembaga bakteriologi Pegangsaan Timur yang dipimpin oleh Hairul Saleh. Keputusan rapat yang menunjukkan tuntutan-tuntutan radikal golongan muda yang diantaranya menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak bangsa dan rakyat Indonesia sendiri, bukan tergantung pada orang lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang ini harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakannya perundingan dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar supaya mereka turut menyatakan proklamasi. Keputusan rapat tersebut kemudian disampaikan oleh Wikana dan Darwis. Diperkirakan pukul 22.00 WIB ya di rumah kediaman Insinyur Soekarno, Pegangsaan Timur, sekarang Jalan Proklamasi 56. Tuntutan Wikana agar proklamasi dinyatakan oleh Insinyur Soekarno pada keesokan harinya telah menegangkan suasana karena ia mengatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah jika keinginan mereka tidak dilaksanakan. Mendengar ancaman itu, Soekarno menjadi sangat marah dan melontarkan kata-kata yang bunyinya sebagai berikut. Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Suasana hangat itu disaksikan oleh golongan nasionalis angkatan tua lainnya seperti Dr. Muhammad Hatta, Dr. Buntaran, Dr. Samsi, Mr. Ahmad Subarjo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Nampak adanya perbedaan pendapat di mana golongan muda tetap mendesak agar besok tanggal 16 Agustus 1945 dinyatakan proklamasi, sedangkan golongan pemimpin angkatan tua masih menekankan perlunya diadakan rapat PPKI terlebih dahulu. Perbedaan pendapat itu telah membawa golongan muda kepada tindakan selanjutnya, yaitu menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan itu didasarkan keputusan rapat terakhir yang diadakan pada jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Cikini 71, Jakarta, rapat selain dihadiri oleh pemuda yang merapat sebelumnya di ruangan Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur, Jakarta, juga dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi. Ini adalah barisan pelopor. Senda Kosingi, Daidan, ini dari peta ya. Mereka telah bersepakat untuk melaksanakan keputusan rapat pada waktu itu, yaitu antara lain menyingkirkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Demikianlah pada tanggal 16 Agustus 1945.
jam 04.00 WIB terjadi peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk dibawa keluar kota menuju Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta yang disertai Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa ke rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jiaki Xiong. Para pemuda berusaha meyakinkan kedua tokoh tersebut agar berusaha segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan tentara Jepang. Mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Kemudian Anda bisa lihat di sini adalah peta perjalanan dari Jakarta ke Rengas Dengklok. Ini rutenya ya. Jakarta, Jatinegara, kemudian ke Bekasi, ke Cikarang, baru sampai ke Kerawang. Ini tepatnya Tanjung Pura, belok kiri kalau dari arah Jakarta, lurus ke Rengas Dengklok. Saya yakin Anda sudah tahu ya bahwa Kerawang ini adalah mendapat julukan kota perjuangan. Ya memang selalu menjadi yang terdepan ketika bangsa kita ingin memerdekakan, makanya disebut sebagai kota perjuangan atau pangkal perjuangan. Oke, kita lanjutkan. Di sana mereka meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang benar-benar sudah menyerah. Kemudian mereka mencoba membujuk keduanya untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Soekarno bersikeras bahwa ada 15.000 pemuda bersenjata di pinggir-pinggir Jakarta yang siap memasuki ibu kota begitu proklamasi dikumandangkan. Namun upaya itu tidak terlalu berhasil. Sementara itu di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo dengan Bikana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Ini Anda bisa lihat rumah Jikia Xiong ya, tempat pengasingan Bung Karno ya di Rengas Dengklok. Rumahnya seperti ini. Ini rumah asli ya di pinggiran Citarum. Golongan muda mengutus Yusuf Punto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Selanjutnya mereka menjemput Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan kepada para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamirkan kemerdekaan. Nah, di sini juga kita harus berlatih lagi ya untuk menyimpulkan sesuatu masalah atau peristiwa. Peristiwa Rengas Dengklok tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan bangsa ini. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, keinginan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan semakin menggelora. Tidak ada kesepakatan antara golongan muda dan tua. Akhirnya Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, dari uraian tersebut, misalnya di sini, apakah kalian sependapat dengan tindakan yang dilakukan golongan muda? Berikan alasannya. Silakan, nggak usah lihat punya teman ya. Kamu membukakan pendapat sendiri-sendiri ya. Yang kedua, tuliskan hikmah yang kamu peroleh dari peristiwa Rengas Dengklok. Ada stimulus 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Ayo smart student. Siapa di antara kalian yang bacanya sambil nyanyi? Pasti hampir semua tahu lagu tersebut diciptakan oleh Hamutahar. Sekarang apakah kalian tahu mengapa sih kita bangsa Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945? Padahal sehari sebelumnya Soekarno-Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok. Ini silakan kamu analisis ya. Kamu baca secara seksama. Silakan kamu buat sebuah tulisan, kemudian kirimkan ke saya. Kita lanjut ya. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 45, setelah sampai di Jakarta, rombongan Soekarno-Hatta diantar oleh Laksamana Maeda ke rumah Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, kepala pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Namun ia tidak mau menerima rombongan Soekarno-Hatta. Lantas,
memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimuro, Kepala Departemen Utusan Umum Pemerintah Militer Jepang, untuk menerima kedatangan Soekarno-Hatta. Nishimura memberi kabar mengejutkan bahwa Tokyo tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikarenakan perjanjian antar sekutu dan Jepang yang mengharuskan Jepang menjaga status quo di wilayah jajahan Jepang. Salah satunya Indonesia. Tidak puas dengan jawaban Nishimura, rombongan Soekarno-Hatta kembali ke kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Guna menyiapkan teks proklamasi, turut bersama rombongan adalah Ahmad Subarjo, Sukarni, BM Dia, Sudiro, Sayuti Melik. Ini bisa kamu lihat, ada sebuah gambar Laksamana Tadashi Maeda yang memberikan rumahnya sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Tanggal 17 Agustus dini hari di rumah Laksamana Maeda, tepatnya di ruang makan, disusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh nasional yang menyusun teks proklamasi yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno yang menulis naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Kalimat pertama merupakan buah pikiran Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir ide Muhammad Hatta. Soekarno kemudian meminta persetujuan kepada semua yang hadir. Soekarno mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno diterima. Naskah proklamasi kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dengan beberapa perubahan-perubahan yang disepakati. Nah, ini bisa kamu lihat diorama di Museum Penyusunan Teks Proklamasi. Gambar kiri yang penyusunan teks proklamasi, ya, gambar kanan ya. Usai penandatanganan, mereka menundingkan lokasi pelaksanaan proklamasi. Semula disepakati dilaksanakan di Lapang Ikada Jakarta, namun khawatir akan memicu bentrokan dengan tentara Jepang. Akhirnya disepakati pelaksanaan proklamasi diselenggarakan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang sekarang Jalan Proklamasi nomor 1 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Perlu Anda ketahui ya, tahukah kalian Ahmad Subarjo yang turut menyusun teks proklamasi tidak ikut dalam pembacaan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kok bisa ya? Ternyata alasan ketidakhadiran Ahmad Subarjo dalam proklamasi disebabkan rasa lelah atas berbagai kejadian di malam-malam sebelumnya. Pada peristiwa pengamanan Soekarno-Hatta oleh golongan muda Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo lah yang berusaha meyakinkan para pemuda untuk melepas keduanya. Dia juga yang menjemput Bung Karno dan Bung Hatta dari daerah di Karawang, Jawa Barat. Perlu Anda ketahui ya bahwa ini sebagai informasi tambahan, satu-satunya orang Karawang yang lahir di Karawang itu adalah Ahmad Subarjo. Jadi dia tahu seperti apa wilayah Karawang ya. Masih tanpa istirahat, Ahmad Subarjo lalu ikut ke kediaman Laksamana Maeda untuk merancang perumusan naskah proklamasi bersama Soekarno-Hatta. Dimulai sejak tengah malam tanggal 16 Agustus. Rapat perumusan baru selesai pukul 6.00 pagi hari tanggal 17 Agustus 1945. Bisa Anda lihat di sini teks proklamasi yang ditulis oleh Bung Karno dan yang diketik oleh Sayuti Melik ya. Bisa Anda baca sama-sama. Perhatikan teks proklamasi di atas. Adakah perbedaan antara proklamasi yang ditulis tangan Insinyur Soekarno dan teks proklamasi hasil ketikan dari Sayuti Melik? Lakukan analisis yang menyebabkan terjadinya perubahan teks proklamasi. Teks proklamasi tersebut. Maaf, saya lagi agak flu ya. Oke, kita lanjutkan.
Menjelang pelaksanaan praktek proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 terlihat sibuk. Wali Kota Jakarta saat ini, Suwiryo, memerintahkan Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suhu diperintahkan mencari tiang bendera dengan menggunakan sebatang bambu. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati juga disiapkan. Pada pukul 10.00 WIB, pembacaan proklamasi dimulai. Sebelum membacakan naskah proklamasi, Soekarno terlebih dahulu menyampaikan pidato pengantar setelah pembacaan teks proklamasi selesai. Suhu dan Latif Hediningrat mengibarkan bendera merah putih. Pada saat bendera dikibarkan, semua yang hadir dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo, dan barisan pelopor Dr. Muhammadi. Ini ada gambar yang bisa kamu lihat ya. Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10.00. Waktu itu bulan Ramadan, hari Jumat ya. Anda perlu tahu, selama ini hanya tahu kalau proklamasi kemerdekaan yang diucapkan oleh Bung Karno berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Selebihnya kita tidak tahu siapa gerangan pemilik dari rumah yang sangat bersejarah ini. Beliau adalah Faraj bin Said bin Sa'awad Martak, pedagang Indonesia keturunan Arab. Ini mengizinkan rumahnya digunakan untuk upacara proklamasi. Salah satu bentuk perjuangan dari seorang Faraj bin Said adalah pemberian rumahnya kepada para pejuang di Pegangsaan Timur nomor 56 yang kita kenal baik sebagai lokasi dari rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah digunakan sebagai lokasi proklamasi kemerdekaan, rumah yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 diberikan kepada negara. Faraj bin Said mengibahkan rumah itu agar saksi sejarah itu bisa dikelola dengan baik oleh negara. Namun yang disayangkan, rumah tersebut justru dihancurkan sendiri oleh Bung Karno pada tahun 1961. Faraj bin Said mungkin tidak seterkenal pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk negeri ini. Namun perjuangan yang diberikannya pada negeri ini tidaklah sedikit. Ayo berlatih. Proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan lancar walaupun pada saat itu Jepang ditugaskan oleh sekutu untuk menjaga status quo di negara jajahan Jepang, salah satunya Indonesia. Tetapi mengapa pada saat pelaksanaan proklamasi militer Jepang tidak menghalang-halangi dan membubarkan proklamasi kemerdekaan? Atau militer Jepang tidak tahu jika Indonesia mengikrarkan kemerdekaan pada saat itu? Tuliskan analisamu mengenai permasalahan ini. Pada awal kemerdekaan hanya segelintir orang saja yang mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Bagaimana caranya berita proklamasi kemerdekaan dapat tersebar luas ke seluruh Indonesia? Di sini Anda bisa simak bagaimana caranya siaran proklamasi itu bisa didengarkan. Yang pertama itu melalui radio, melalui media cetak, dan melalui utusan daerah. Melalui radio, pada tanggal 17 Agustus 45, Sahrudin, ini merupakan wartawan kantor berita Dumai, yang sekarang kantor berita Antara ya, ini berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Wahidan B. Palenewon, Kepala Pusat Jawatan Radio sekarang menjadi RRI. Wahidan B. Palenewon kemudian memerintahkan kepada operator radio yaitu Puts
untuk segera mengudarakan berita kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Smart Student? Itulah 3 tokoh penting penyebaran berita proklamasi melalui siaran radio, yaitu Sahrudi Waidan B. Palenewan dan Afruz. Bukan berarti saat itu penyebaran berita proklamasi tidak mengalami kendala. Para pemuda mengalami kendala dan kesulitan saat itu. Rencananya siaran radio akan dilaksanakan sebanyak 3 kali berturut-turut. Namun pada saat siaran yang kedua kalinya tiba-tiba tentara Jepang dengan senjatanya memaksa untuk menghentikan penyiaran berita proklamasi tersebut. Kepala Radio Waidan B. Palenewen memerintahkan kepada Afruz untuk tetap menyiarkan berita proklamasi. Peristiwa ini kemudian berdampak dengan disegelnya kantor berita dan radio Domai pada tanggal 20 Agustus 1945. Hebatnya saat itu para pemuda seperti Yusuf Ronodiputro, Sukarman, Sutanto, Susila Harja, dan Suhanar tidak kehabisan akal untuk membuat pemancar radio baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan. Media cetak. Berita proklamasi kemerdekaan juga disebarkan melalui media cetak melalui surat kabar, pamflet, poster, coretan di gerbong kereta api, dan coretan di dinding kota. Saat kabar yang pertama kali menyebarkan berita tentang proklamasi adalah Harian Cahaya yang terbit di Bandung dan Harian Suara Asia yang terbit di Surabaya. Tokoh yang berjuang lewat pers dalam penyebaran berita proklamasi adalah Adam Malik, Sayuti Melik, Sustan Syahrir, dan BM Dia. Ini satu-satunya yang masih bisa kita lihat ya, gambar Harian Suara Asia. Utusan daerah. Berita proklamasi disebarkan secara langsung oleh utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut para utusan yang menyebarkan berita proklamasi. Yang pertama, Teguh Muhammad Hasan dari Sumatera atau Aceh ya, Samratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Sunda Kecil atau Bali, A. Hamidan dan dari Kalimantan. Ayo berlatih melalui berbagai cara dan media, pada akhirnya berita proklamasi dapat menyebar ke seluruh Indonesia dan luar negeri. Nah, sekarang menurut pendapat kalian, cara mana yang paling efektif dalam penyebaran berita proklamasi saat ini? Tuliskan pendapat kalian. Makna proklamasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak berlangsung begitu lama. Peristiwa penting itu hanya berlangsung selama kurang lebih 1 jam, tetapi telah membawa perubahan yang besar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dijadikan sebagai tonggak pembaruan kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang kehidupan. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, para pemimpin beserta rakyat Indonesia bersama-sama terus berjuang membenahi tatanan kehidupan berbagai berbangsa dan bernegara. Adapun makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia jika ditelaah dalam berbagai bidang antara lain misalnya bidang sosial, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Bidang politik, Indonesia memiliki kedaulatan rakyat, yaitu pengakuan dari segenap rakyat Indonesia bahwa pemerintahan Indonesia sebagai kekuasaan pemerintahan tertinggi dan terlepas dari segala bentuk penjajahan. Bidang ekonomi, adanya kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera dengan kekuasaan menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri, atau negara Indonesia dapat mengatur perekonomian sesuai dengan Undang-Undang 45 Pasal 33.
Bidang budaya, negara Indonesia memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Sedangkan bidang pendidikan, Indonesia dapat merdeka seutuhnya ketika seluruh rakyat baik wanita maupun pria, baik yang miskin maupun yang kaya dapat menempuh pendidikan yang sesuai, di mana standar kualitas setiap lembaga pendidikan mempunyai kesamaan taraf guna membangun generasi yang berkualitas. Sedangkan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang terkandung dalam naskah proklamasi yaitu proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka dan tidak ditindas oleh bangsa dan negara lain, serta memiliki kedudukan sederajat dengan bangsa dan negara lain di dunia ini. Secara hukum, proklamasi merupakan lahirnya negara Indonesia yang berarti bahwa hukum kolonial atau penjajah sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan hukum nasional. Proklamasi merupakan amanah rakyat untuk mewujudkan negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Proklamasi merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan, membentuk pemerintahan negara yang diakui oleh rakyatnya sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Rangkuman. Tanggal 15 Agustus 45, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Tanggal 15 Agustus 45 malam hari, golongan muda memaksa Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan paling lambat tanggal 16.45. Namun Soekarno-Hatta tetap pendirian. Proklamasi kemerdekaan Indonesia harus melalui PPKI. Tanggal 16 Agustus pukul 4.00 dini hari, golongan muda menculik dan mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta Fatmawati beserta Guntur ke Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan dari pengaruh Jepang. Sore hari Ahmad Subarjo menjemput mereka di Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 45 malam hari, naskah proklamasi disusun di Rumah Laksamana Maida. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo, diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus 45 pukul 10.00 pembacaan naskah teks proklamasi oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat dan S. Suhud. Penyebaran berita proklamasi dilakukan menggunakan radio, media cetak, dan utusan daerah. Ini ada penugasan mandiri ya. Berita atas kekalahan Jepang atas sekutu semula berusaha ditutupi oleh pemerintah Jepang. Namun pada akhirnya kabar tersebut sampai juga di telinga golongan muda. Golongan muda berkeinginan untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, namun keinginan ini terhalang oleh perbedaan pendapat dengan golongan tua. Jelaskan alasan lainnya yang membuat golongan muda menuntut proklamasi harus dilaksanakan secara secepat mungkin. Bacalah teks berikut. Nama Laksamana Muda Maeda boleh saja harum dalam catatan sejarah Indonesia, namun hal tersebut bertolak belakang dengan kehidupan sebagai warga Jepang, terutama sebagai perwira tinggi Angkatan Laut Negeri Matahari Terbit itu. Usai proklamasi kemerdekaan Indonesia, Jepang harus angkat kaki dari tanah air. Dari situ menjadi titik awal hancurnya karir militer dan politik Laksamana Maeda. Usai Indonesia merdeka, Laksamana Maeda dan stafnya Shigetada Nishijima ditangkap sekutu dan dijebloskan ke penjara hingga tahun 1947. Mereka dianggap sebagai pengkhianat sekutu karena membantu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Negara yang sedang dijajah Jepang diincar sekutu. Nishijima membeberkan kisahnya. Dia mengaku dipaksa oleh Belanda untuk mencap Republik Indonesia merupakan bikinan Jepang. Sebab dalam tanggal naskah proklamasi tertulis 05 berdasarkan tahun
Jepang, bukan 45. Nishijima tetap tidak mengaku hingga terus ditekan Belanda sampai mengeluarkan kencing darah. Berdasarkan teks di atas, apa yang akan terjadi seandainya Laksamana Maeda tidak memberikan tempatnya sebagai tempat rumusan naskah proklamasi? Tanggal 16 Agustus 45 pagi hari terjadi penculikan kepada Muhammad Hatta, Soekarno, Fatmawati, dan Guntur oleh golongan muda mereka, kemudian diasingkan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Tulislah alasan golongan muda memilih Rengas Dengklok sebagai lokasi pengasingan Soekarno-Hatta. Apa makna proklamasi kemerdekaan 45 bagi bangsa Indonesia? Peranan apa yang dapat kita lakukan agar perjuangan para pahlawan dalam bekerja mempersiapkan kemerdekaan Indonesia tidak sia-sia? Nah, ini ada soal latihan ya. Kamu kerjakan di kertas selembar, kemudian kamu upload hasilnya seperti apa. Yang pertama, jika kemerdekaan atas wilayah jajahan termasuk Indonesia disampaikan Perdana Menteri Kaiso di depan Parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944, keluarnya janji kemerdekaan Jepang bertujuan: 1. A. Menarik simpati rakyat jajahan agar mendukung Jepang. B. Melakukan dekolonisasi pasca Perang Pasifik. C. Mencegah jatuhnya wilayah jajahan Jepang ke tangan sekutu. D. Mempersiapkan pembentukan pemerintahan bagi Indonesia. Dan E. Mengakhiri keterlibatan Jepang dalam Perang Pasifik. Yang kedua, ketidakstabilan politik di Jepang menyebabkan Marsekal Terauchi mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Indonesia di Dalat, Vietnam. Pertemuan tersebut membahas A. Dampak kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik bagi Indonesia. B. Rencana Jepang untuk mengakhiri pendudukannya di Indonesia. C. Keikutsertaan rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik. D. Rencana pemberian kemerdekaan bagi Indonesia. Dan E. Pembentukan organisasi yang akan mengakomodasi kepentingan pemuda Indonesia. Kemudian nomor 3, sambil menunggu penyerahan kekuasaan Indonesia kepada sekutu, Jepang diwajibkan untuk menjaga status quo, yang artinya Jepang memastikan tidak akan bertahan di Indonesia. B. Jepang membiarkan Indonesia dikuasai Belanda. C. Jepang wajib menjaga Indonesia dari dan tidak berubah keadaan. D. Sekutu menjamin pengembalian semua aset Jepang saat tiba di Indonesia. Dan E. Jepang berada di bawah status pengawasan PBB. Kemudian yang 4, reaksi golongan tua dan golongan muda berbeda ketika mendengar kekalahan Jepang atas sekutu. Reaksi golongan muda terhadap ketua PPKI setelah mengetahui Jepang menyerah kepada sekutu adalah A. Menuntut Soekarno-Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. B. Menghendaki kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. C. Mendesak Soekarno-Hatta untuk memutuskan ikatan-ikatannya dengan Jepang. Dan D. Mendesak Soekarno-Hatta cepat-cepat mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Serta E. Menuntut Soekarno-Hatta segera mengusir Jepang dari bumi Indonesia. Kemudian yang kelima, jaminan yang diberikan oleh Ahmad Subarjo kepada pemuda pada saat menjemput Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok adalah akan melaksanakan lobi politik kepada Mayor Jenderal Nishimura agar proklamasi dapat dideklarasikan di lapangan Ikada. Sedangkan B. Akan mendapatkan izin dari pemerintah Jepang karena telah ada kesepakatan dengan Jenderal Terauchi di Dalat. C. Menjamin proklamasi akan dibacakan setelah mengantar Soekarno berobat karena sakit malaria. D. Menjamin proklamasi akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945. Dan E. Tadashi Maeda mau membantu dan memfasilitasi dalam penyusunan teks proklamasi. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta bertemu dengan Nishimura yang menjabat sebagai Kepala Urusan Umum Pemerintahan Jepang di Indonesia. Pertemuan tersebut bertujuan A. Mendorong pemerintah militer Jepang meringkus gerakan bawah tanah. B. Meminta pasukan Jepang
mengenai naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. C. Mencegah keterlibatan Jepang dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia. D. Meminta pasukan keamanan Jepang dalam rapat PPKI. Dan E. Menjajaki sikap Jepang terhadap rencana persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang 7. Informasi yang tidak tepat berikut ini terkait dengan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. A. Didahului dengan pidato singkat yang disampaikan Soekarno. B. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan spontan. C. Sebelumnya meminta jaminan keamanan dari pihak Jepang. D. Bendera dijahit Ibu Fatmawati, tiang bendera terbuat dari bambu. Dan E. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Makna penggalan pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia adalah A. Jepang telah memenuhi janji kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia. B. Indonesia segera menyusun pemerintahan dan ketatanegaraan yang baru. C. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan. D. Saatnya membangun kehidupan yang lebih modern. E. Masyarakat dapat mengambil alih seluruh persenjataan Jepang di Indonesia. 9. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dilanjutkan penyebaran berita proklamasi agar cepat dan segera diketahui banyak orang. Berikut ini sarana penyebaran berita proklamasi kemerdekaan yang pertama, yaitu A. TVRI, B. Pamflet dan selembaran kertas, C. Harian Kabar Suara Asia, D. Radio Kantor Berita Damai, dan E. Itu adalah RRI. Berita proklamasi penyebaran ke berbagai daerah di Indonesia melalui utusan daerah yang menjadi anggota PPKI yang berasal dari daerah Aceh adalah A. Gusti Ketut Puja, B. Muhammad Nur, C. Samratulangi, D. Teku Cikditiro, dan E. Tuku Muhammad Hasan. Nah, itu saya kira evaluasinya ya. Sudah saya bacakan, Anda tinggal cocokkan nanti hasil jawaban Anda dengan kunci jawaban yang sudah saya buat. Saya tidak akan membacakannya, Anda bisa lihat dengan sendirinya ya. Ini nomor 1A, nomor 2D, nomor 3C, nomor 4A, nomor 5D. Nomor 6E, nomor 7A, nomor 8C, nomor 9E, dan nomor 10E. Skor maksimalnya itu adalah 10 atau 100 ya. Nah, ini penilaian diri. Anda bisa menceklis ya atau tidak. Yang pertama, apakah Anda memahami peristiwa yang terjadi di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kalau Anda paham, silakan ya. Kalau tidak, ya tidak. Ya. Apakah Anda telah mampu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan? Kalau sudah, ya boleh checklist ya. Kalau belum, checklist tidak. Apakah Anda mampu menganalisis makna yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan bangsa Indonesia? Kalau paham ya, kalau belum ya tidak ya. Silakan checklist. Kalau ada jawaban yang tidak, berarti Anda harus mereview atau harus belajar lagi ya. Oke. Nah, ini ukuran penguasaan materi. Bisa Anda lihat 10 itu perbandingannya 100 ya. Evaluasi. Mari kita cek penguasaan materi Anda. Pada September 1944, Perdana Menteri Kaiso memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Janji Kaiso mengawali proses kemerdekaan Indonesia. Dalam janji Kaiso, wilayah Indonesia telah mereka meliputi A. Seluruh wilayah bekas kekuasaan tentara ke-25 dan ke-16. Seluruh wilayah yang diambil Jepang dari pasukan sekutu, seluruh bekas jajahan Jepang yang ada di Asia Tenggara. D. Seluruh daerah yang menjadi kekuasaan Armada Selatan kedua, seluruh bekas wilayah pemerintah Hindia Belanda. Yang berikutnya saya tidak akan bacakan, nanti akan ada
evaluasi berikutnya. Sekarang bisa Anda lihat sepintas saja ya. Next ya, kita lanjutkan yang nomor berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Lanjut ya ke yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Lanjut ya. Ini nomor 12 dan 13 ya. Anda bisa baca dengan sendirinya. Eh, Kemudian yang berikutnya nomor 14 dan 15 ya. Jadi nanti Anda bisa berulang-ulang melihat soal-soal atau melihat eh, materi yang sudah saya sediakan. Eh, jadi jangan hanya sekali, nanti akan saya format. Anda kapan saja bisa belajar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kunci jawabannya ya. Anda bisa lihat seperti apa.
Saya sengaja membuat kunci jawaban itu 1 sampai 10. Yang 15 silakan isi sendiri. Nah, ini daftar pustakanya ya. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita terima dengan baik. Dan tolong saya mohon kepada kamu jaga 3M ya, supaya cepat kita selesai pandemi ini dan kita bertemu di kelas seperti biasanya kita belajar bertatap muka, tidak melalui internet ya. Ya, untuk itu saya mohon kepada kamu tolong belajar dengan baik walaupun dalam keadaan pandemi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.